Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Harigi. Saya akan mempresentasikan capstone project saya sebagai tugas dari program Job Connector Data Science and Machine Learning di Purwadika Digital Technology School. Jadi saya akan berperan sebagai data scientist yang dikasih tugas menganalisa dataset besar mengenai video trending di YouTube. Dengan gitu, akan ditemukan insight yang bisa dipakai buat ngasih rekomendasi buat ningkatin layanan mereka. Pertama kali kita lihat background dulu. Background ini penting karena dapat memudahkan dalam identifikasi sumber masalah dan nentuin cara penyelesaian yang tepat. Di antaranya adalah apakah video yang trending memiliki kualitas dan karakteristik yang sama meskipun atribut videonya beragam. Kemudian, mengapa peningkatan aksesibilitas pengguna dapat membantu pengelola video yang sedang trending. Kemudian, bagaimana screening proses dapat membantu menentukan kesesuaian konten yang diunggah agar views dan engagement meningkat. Kemudian, fitur apa yang dapat membantu meningkatkan hubungan antara pembuat dan penikmat konten sehingga konten baru akan diterima secara positif. Kemudian, bagaimana dan berapa besar hubungan berbagai atribut dalam menentukan keberlangsungan video yang trending. Nah, jadinya hipotesis yang diuji adalah antitesis dari latar belakang masalah. Segala hal mengenai data tidak ada interkolerasi yang berarti, dan kalaupun ada, hanyalah kebetulan. Selanjutnya, kita akan melakukan data understanding, yaitu mengecek infografis data, statistik deskriptifnya, dan kemudian data unik. Untuk selanjutnya kita ngecek juga data preparationnya, diantaranya itu mengatasi data kosong, permasalahan tipe data, data tidak valid, tidak informatif, dan tidak konsisten. Kemudian melakukan filter engineering untuk menambah wawasan dataset yang kita punya. Selanjutnya masuk ke data analisis. Data akan diperiksa, ditransformasi, dan juga dimodelkan untuk identifikasi pola tren. Nah, ini tuh bisa berguna ya untuk membuat keputusan. Jadi yang pertama akan dianalisa adalah views research. Jadi analisa ini tuh untuk mengukur impression matrix berdasarkan jumlah views. Kita cek distribusinya secara visual tidak terdistribusi normal. Kemudian berdasarkan kategori, 6 kategori teratas diantaranya adalah gaming, music, film, comedy, shows, dan entertainment. Dengan begitu, insight yang didapat adalah kategori tersebut punya daya tarik yang cukup tinggi karena bersifat hiburan dan jumlah penggunanya yang lebih besar. Kalau dilihat dari 10 video dengan jumlah views terbanyak, semuanya dikuasai oleh konten yang bersifat hiburan. Hal ini semakin menguatkan bahwa konten-konten dengan tema tersebut perlu diperbanyak agar dapat menarik lebih lagi ya penonton baru sehingga traffic juga akan meningkat. Kemudian berdasarkan channel, YouTube itu bisa memprioritaskan ya konten mereka kepada pengguna yang punya preferensi serupa. Selain itu bisa kasih penghargaan seperti silver play button, golden play button, diamond play button, atau yang lain-lain. Tujuannya itu untuk memotivasi agar terus berkembang. Kemudian menyediakan fitur-fitur menarik ya seperti live streaming, premiere, dan lain-lain agar lebih interaktif dengan penonton. Mungkin juga bisa kasih pendanaan agar channelnya itu bisa berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya kita cek engagement. Engagement ini menggambarin interaksi antara penonton dan konten yang diunggah. Engagement itu meliputi like, dislike, dan komen. Semakin tinggi jumlahnya, maka kemungkinan besar konten tersebut sesuai dengan minat penonton. Selain itu, juga dapat mengukur seberapa erat hubungan antara pemilik dan penikmat konten. Dengan hubungan yang baik, maka penonton itu akan rutin dan setia untuk menunggu setiap konten yang diluncurkan. Jika dilihat distribusinya, ini tidak normal. Hal ini jadi indikasi adanya faktor lain yang membedain di setiap kategori. Kalau berdasarkan kategori, maka konten yang bersifat hiburan itu berada di atas rata-rata. Hal ini terkait secara langsung dengan jumlah views yang banyak, maka interaksi yang dibuat juga akan sebanding. YouTube perlu menaruh perhatian khusus pada kategori tersebut. Kemudian kita cek berdasarkan engagement teratas. Semuanya masih dikuasai oleh konten hiburan.
sehingga didapatkan insight bahwa konten musik punya daya tarik yang cukup tinggi, di samping karena ada faktor fans dan popularitas dari idolanya. Engagement yang tinggi ini juga nunjukin bahwa penonton terlibat aktif dalam diskusi di video. Kemudian berdasarkan channel, konten yang berkualitas dipengaruhi oleh pemilik dari konten tersebut. YouTube perlu melakukan rekomendasi lebih terhadap konten mereka agar interaksi yang dibuat dapat meningkat. Contohnya itu dengan fitur live streaming, atau mungkin juga bisa nyediain alat analisis dan statistik buat ngebantu si pemilik konten untuk menganalisis kinerja konten mereka sebagai bahan evaluasi buat kedepannya. Selanjutnya bisa kita cek growth analysis. Growth analysis ini untuk mengukur dan evaluasi pertumbuhan views dan engagement. Informasi ini sangat berharga untuk memperbaiki kinerja layanan YouTube. Dengan mengetahui tren pertumbuhan tiap kategori, YouTube tuh dapat menentukan skala prioritasnya mengenai video apa yang harus direkomendasikan. Nah, berdasarkan views, musik dan entertainment punya pertumbuhan paling tinggi. Hal ini jadi indikasi adanya peningkatan penonton pada konten-konten tersebut. Kalau lihat dari engagement, musik punya pertumbuhan paling signifikan juga. Industri ini nyatanya cukup potensial melihat banyaknya feedback yang diberikan oleh pengguna. Jadi disarankan sekali agar YouTube terus mendorong dan mendukung industri musik global supaya penonton-penonton baru ini akan muncul karena minatnya cukup tinggi. Bisa dijadikan prioritas utama juga. Nah, dengan semakin banyaknya jumlah views dan engagement, maka konten yang direkomendasikannya akan bisa lebih mudah diterima secara luas. Hal ini dapat diukur dari korelasinya. Berdasarkan tabel korelasi, disebutkan bahwa jumlah views berpengaruh secara positif ya terhadap likes, komen. Karena itu pernyataan sebelumnya dianggap valid. Kemudian kita cek engagement rate trends atau trends dari engagement. Setelah memahami hubungan antara views dan engagement, kita akan mengukur turnover dari setiap peningkatan views terhadap engagement. Kita akan lihat dari 10 video dengan jumlah engagement terbanyak. Terlihat bahwa video dengan engagement tinggi punya kecenderungan untuk decline. Hal ini jadi indikasi bahwa video yang akan mencapai masa jenuh meskipun jumlah views dan engagement itu meningkat. Kemudian kita akan mengukur nilai korelasinya. Berdasarkan korelasinya, terdapat hubungan negatif antara jumlah views dan engagement rate. Itu artinya setiap kenaikan jumlah views, jumlah engagement yang naik itu nggak sebanding. Kemudian kita akan bahas decline pada engagement rate. Nah, berdasarkan distribusinya, engagement rate itu terkonsentrasi ya di antara 2%. Kemudian kalau dilihat dari kategorinya, kategori musik punya drop yang paling besar. Nah, ini cukup logis ya, mengingat bahwa pertumbuhan viewsnya juga cukup signifikan, tetapi mungkin tidak dibarengi dengan jumlah engagement yang diterima. Ada beberapa faktor juga yang mungkin diantaranya adalah konten yang direkomendasikan tidak menarik bagi penonton baru, yang mungkin karena algoritma rekomendasi ini kurang efisien. Kemudian untuk lebih detailnya, kalau dilihat dari jumlah video views terbanyaknya, bisa dilihat bahwa risiko decline itu cukup besar pada video populer. Sedangkan berdasarkan engagement dropnya pun juga cukup signifikan. Hal ini menjadi suatu kepastian bahwa tidak ada video yang dapat bertahan selamanya pada daftar trending. Nah, mungkin ini penyebabnya adalah karena munculnya video-video baru dan persaingan yang makin ketat ya di industri kreatif. Oleh karena itu, YouTube sebagai penyedia layanan tuh harus terus meningkatkan algoritma rekomendasinya terhadap konten baru dengan skala prioritas tertentu berdasarkan kategori. Kemudian kita akan membahas days to trending. Jadi ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh suatu video untuk mencapai trending page pertama kalinya semenjak waktu perilisan. Berdasarkan distribusinya, video pada umumnya akan trending dalam waktu 1-3 hari. Meskipun begitu, hal ini belum tentu mutlak karena nyatanya data tidak terdistribusi normal. Kalau lihat berdasarkan kategori, terlihat bahwa waktunya cukup beragam, sehingga tidak jaminan ya bahwa satu video itu yang udah lama diunggah nggak akan masuk trending page. Contohnya adalah video yang mungkin ramai dibahas berdasarkan suatu kejadian yang terjadi di dalam waktu tapi berjauhan waktunya. Nah, berdasarkan jumlah views teratas terdapat kecenderungan ya bahwa untuk lebih cepat masuk ke trending page yang dikarenakan pasar pengguna yang cukup banyak atau dengan kata lain pengguna setia. Kalau lihat dari engagementnya, terlihat bahwa waktu yang diperlukan juga relatif lebih cepat, jauh di bawah rata-rata pada umumnya. Nah, ini berhubungan dengan waktu trending. Kita akan bahas
mengenai durasi trending. Nah, trending duration adalah seberapa lama suatu video untuk ada di trending page. Berdasarkan distribusinya, pada umumnya video yang trending bertahan selama 4-8 hari. Untuk tiap kategorinya, konten musik punya durasi trending rata-rata yang cukup besar, jauh di atas rata-rata, yaitu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor minat dan segmentasi pengguna setia pada kategori tersebut. Berdasarkan view-nya, durasinya jauh di atas rata-rata. Hal ini karena video dengan views punya banyak potensi untuk mendapatkan engagement yang banyak juga. Nah, mungkin algoritma ini bisa terus merekomendasikan ke penonton baru sehingga trafficnya itu bisa terus terjaga. Kemudian kalau dilihat dari engagementnya, waktu durasinya juga berada di atas rata-rata, meskipun pada segelintir kasus durasinya itu tidak begitu besar, yang mungkin disebabkan karena kualitas videografi atau tema yang diusung tidak sesuai. Dan kita ngecek video quality, berdasarkan engagement rate, kita akan melaporkan kualitasnya dengan ketentuan bahwa video dengan engagement rate di atas 15% merupakan kategori excellent, 3-15 kategori good, 1-3 kategori fair, di bawah 1% kategori poor. Berdasarkan kualitasnya, video dengan kualitas good dan excellent dapat bertahan lebih lama di trending page, sedangkan video fair dan poor rentan untuk lebih cepat tersingkirkan. Berdasarkan visualisasi korelasinya, cukup membuktikan bahwa ada korelasi antara kualitas video dengan waktu durasinya, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan. Kalau dilihat berdasarkan end product quality, dijumpai bahwa ya video dengan kualitas excellent jumlahnya sangat sedikit sekali, sedangkan sebagian besar itu ada di kualitas good dan sebagian besar lainnya secara merata terbagi ke kualitas fair dan poor. Kemudian kita bahas sentiment ratio, merujuk pada perbandingan jumlah dislikes dan likes. Sentiment ratio ini membantu mengevaluasi respon penonton dan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu produk, merek atau kampanye yang diselipkan pada suatu video. Berdasarkan distribusinya, sentimen negatif ini terkonsentrasi antara 3-7%. Meskipun begitu, terdapat video dengan sentimen negatif yang cukup ekstrim. Berdasarkan kategorinya, video dengan tema news and politik punya sentimen negatif yang tinggi jauh di atas rata-rata. Kategori ini seringkali terkait dengan masalah-masalah kompleks dan kontroversial di masyarakat. Hal ini akan memunculkan perbedaan pendapat, pandangan, hingga akhirnya memicu respon negatif dari pengguna. Nah, kemudian terlihat bahwa video dengan sentimen negatif diduduki oleh video-video yang berbau politik masyarakatan. Nilainya itu sangat ekstrim, yang mana jumlah dislikes-nya bisa jauh berkali-kali lipat dibandingkan jumlah likes yang didapat. Hal ini dapat jadi bahan evaluasi untuk membuat konten guna menghindari hal-hal yang bersifat sensitif pada konten yang akan dihasilkan. Kemudian similarity degree adalah tingkat kesamaan konteks antara suatu video trending dengan video lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hashtag yang dipakai. Berdasarkan distribusinya, tingkat kesamaan terbesar itu ada di 100% dan 0%. Tapi tingkat kesamaan itu juga tersebar merata dari 10% hingga 90%. Nah, berdasarkan kategorinya, video pada kategori komedi punya tingkat kesamaan yang cukup besar. Begitu juga pada konten-konten yang bersifat hiburan lainnya. Fitur hashtag di YouTube ini tuh digunakan supaya pemilik itu bisa menyematkan konteks sehingga memudahkan penonton dengan preferensi yang sesuai untuk dapat menjumpai video tersebut, sehingga besar kemungkinan akan menjadi trending. Oleh karena itu kesamaan konteks menjadi hal yang cukup penting untuk mendapatkan jumlah views dan engagement yang besar. Nah, berdasarkan viewsnya, jumlah hashtag serupa itu yang dipakai berada di atas rata-rata. Berdasarkan engagement, kesamaan hashtag berada pada nilai yang mendekati 100%. Oleh karena itu, semakin familiar suatu konteks itu akan semakin mudah juga untuk satu video dijumpai oleh penonton yang punya minat yang sama. Kemudian juga engagementnya juga akan jadi sebanding. Nah, oleh karena itu kita akan membandingkan kesamaan tersebut ke dalam 5 tingkatan atau similarity degree dari yang paling tinggi ke yang terkecil Itu ada identical, like, somewhat, kemudian ada distinct dan slight. Kalau dilihat dari proporsinya dikuasai oleh like, similar, dan somewhat.
sehingga semakin jelas bahwa hashtag yang familiar itu punya pengaruh untuk suatu video dapat masuk ke trending page, meskipun pada dasarnya bukanlah faktor utama. Nah, kita kemudian dari insight-insight tersebut, rekomendasi yang kita akan berikan ini bisa berupa ringkasan ya, bisa dijadikan sebagai actionable action yang dapat dilakukan guna menjawab latar belakang masalah yang sudah dikemukakan pada awal presentasi ini. Di antaranya adalah informasi tentang target audiens dapat memberikan wawasan tentang siapa yang menjadi target audiens berdasarkan preferensi dan riwayat pencarian. Preferensi dapat dilihat dari rekam jejak audiens yang memberikan respon berupa likes dan comments pada video. Hal ini dapat dijadikan bahan penentu oleh algoritma YouTube mengenai video mana saja yang kategori serupa untuk direkomendasikan, sehingga cost effectivity dapat ditekankan seminimal mungkin, mulai dari sisi waktu dan kapasitas daftar trending yang dapat dimuat pada suatu waktu tertentu. Di sisi lain, fungsionalitas algoritma kampanye atau iklan dari suatu brand dapat dimaksimalkan agar sesuai dengan konteks video dan behavioral instinct dari masing-masing pengguna, dengan tujuan meminimalkan tingkat disruption yang cukup signifikan terhadap terjadinya kemungkinan ignorance occurrence. Kemudian, performa video dapat diukur dari engagement rate yang terkembang sepanjang waktu. Suatu video yang sudah tidak memenuhi kriteria trending atau mencapai titik jenuh dapat dibuang dari trending page agar dapat memaksimalkan aksesibilitas pengguna yang terbatas oleh waktu serta banyaknya pilihan video trending yang harus dinikmati. Prioritas rekomendasi pada kanal dengan performa yang cukup baik dapat dijadikan acuan oleh algoritma YouTube dalam menentukan konten apa saja yang dapat dimuat pada trending page di suatu waktu. Hal ini didasarkan pada besarnya engagement yang dapat diraih dari pengguna setia, sehingga dapat memutuskan apakah video yang sedang trending dapat menarik minat calon penonton atau tidak. Kemudian, validation approval system yang dapat melakukan screening terhadap konten-konten baru yang diunggah untuk menentukan kesesuaian atribut yang digunakan. Sebagai contoh, video dengan kategori tertentu harus memiliki persyaratan yang mumpuni untuk dimasukkan pada kategori tersebut. Jika tidak, maka akan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara video dan penonton yang menikmatinya. Hal ini dapat menyebabkan engagement rate yang cukup rendah dan berimplikasi pada terbuangnya waktu pengguna tanpa ada manfaat positif yang diterima secara timbal balik. Kemudian, membantu konten kreator dengan fitur-fitur tertentu seperti guideline, analisis statistik, peningkatan kualitas video, serta rekomendasi atribut pada hashtag ketika dalam proses penyusunan konten baru agar dapat diterima secara positif oleh pengguna layanan. Kemudian, memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan hubungan antara pembuat dan penikmat konten seperti namun tidak terbatas pada layanan live streaming, akses Premiere, forum diskusi, dan fitur interaktif pada comment section. Tujuannya adalah untuk menciptakan sustainability viewers yang berpotensi akan terus memberikan dukungan pada pembuat konten untuk terus menghasilkan konten-konten baru yang berkualitas dan memberikan manfaat positif kepada penggunanya di dalam platform. Kemudian, pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik sehingga dapat memaksimalkan faktor utama yang dapat meningkatkan engagement rate, seperti kemudahan aksesibilitas pengguna, analisis performa video, monetisasi, serta dukungan teknis dan komunitas. Oke, jadi sekian aja presentasi yang saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.